Cerita yang akan saya bawakan malam ini adalah cerita masa kecil seseorang yang dulu pernah tinggal di sebuah yayasan panti asuhan yang didirikan oleh sebuah keluarga, di mana dalam pengalamannya dia menemukan keganjilan-keganjilan, sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding sebuah cerita yang akan membawa kita melihat kilas balik dari rangkaian peristiwa yang ia pernah alami. 14 Juni 2004. Siang, terik itu lebih tenang dari biasanya. Seorang wanita bungkuk yang tengah bersusah payah dalam berjalan itu tengah menyusuri lorong rumah. Wajahnya lelah, namun masih tersirat sebuah semangat dari balik keriput kulitnya. Ia lantas duduk seorang diri, merenung. "Dok," teriaknya. Suaranya lembut, lebih terdengar sumbang dari biasanya. Datang seorang gadis menatapnya. Si wanita tua itu tersenyum, lalu mengatakan, "Nia, panggil adik-adik kamu. Mbok mau bicara sama kalian semua ya." Tanpa bertanya, Nia menuntaskan tugasnya. Ruang tamu yang sepi itu kini ramai. Ada lebih dari 6 anak. Mereka duduk menatap si embok yang selama ini sudah merawat mereka, menjaga mereka, memberikan perlindungan di dalam rumahnya. Namun, hari ini terdengar sebuah berita bahwa si embok sepertinya tidak akan ada lagi. Tidak untuk bisa menjadi figur yang akan menemani mereka. Karena seminggu yang lalu, Nia mendengar bisik-bisik bahwa yayasan yatim piatu milik Mbok Sarni ini akan dijual. Meski berat, Nia yang pertama tahu bahwa bisa saja hari ini ia akan berpisah dengan adik-adiknya. "Mbok, sayang kalian. Itu yang harus kalian tahu ya, Le, ya, Nduk," ucapnya. "Tapi sepertinya Mbok tidak bisa lagi menjaga kalian. Jadi Mbok mau langsung bilang saja, besok Pak Ridwan akan mengantar kalian ke tempat baru, ke rumah baru. Dan Mbok berharap kalian tetap jadi anak baik ya." Tidak ada suara yang menjawab ucapan Mbok Sarni ini. Tidak ada, bahkan Nia sekalipun. Rasa sedih seperti berputar-putar di ruangan itu. Semua anak kemudian pergi satu persatu, bermain, mencoba melupakan luapan kesedihan itu. Mbok Sarni melihat Nia, lantas memanggilnya lagi. "Nia, kesini, Nduk. Dari adik-adikmu, kamu yang paling besar, paling kuat, paling ngerti. Si Mbok cuma mau bilang, semoga di tempat yang baru kamu temukan keluargamu. Mbok cuma berpesan, jangan lupa sama Mbok ya." "Nia mau dibawa kemana memangnya, Mbok?" tanya Nia. Ia sudah mendengar bahwa hanya Nia yang akan dibawa pergi paling jauh, berpisah dengan semua adik-adiknya di sini. Karena untuk usia Nia, tidak ada yang mau menerimanya, kecuali Yayasan Suramadu yang ada jauh di Jawa Tengah. Mbok mencium kening Nia untuk terakhir kalinya. Hari itu tiba. Nia pergi 12 jam sudah dilalui dengan mobil. Pak Ridwan berkali-kali menghibur Nia. Ia akan suka dengan keluarga barunya. Di yayasan yang baru ini, banyak anak yang mungkin seusianya. Meski ucapan Pak Ridwan cukup menghibur Nia, ia merasa berpisah dengan adik-adik angkatnya sangatlah berat. Maka sampailah Nia di sebuah rumah besar. Namun gaya bangunannya tua. Halamannya luas,
dipenuhi oleh rimbun berbagai macam tanaman. Nia digandeng oleh Pak Ridwan, melintasi pagar besi yang berkarat. Ia mengguncang lonceng di depan pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang melintas. Sebuah mobil ambulan terparkir di depan rumah itu. Awalnya, Pak Ridwan tidak mengerti kenapa ada mobil ambulan di sana. Namun, pertanyaannya terjawab. Dari balik pintu, dua orang petugas tengah membopong seseorang. Tidak terlalu tinggi, mungkin setinggi Nia. Ia ditutupi kain putih dari saat mereka melintas. Tercium amis darah. Nia bisa melihat dengan jelas. Ada yang ganjil dari siapapun yang dibawa oleh petugas itu. Kemudian mata Nia dan Pak Ridwan teralihkan pada sosok yang tengah berdiri, tersenyum kepada mereka. Selamat datang di yayasan kami. Seperti yang Nia duga saat ia melihat rumah itu. Bangunannya tua, mungkin sudah dibangun sejak lama. Lantainya masih menggunakan bahan tekel. Selain itu, ornamen di dalam rumah hanya diisi oleh foto-foto tua dengan rak-rak buku dan kayu jati ukir. Tidak ada yang menarik, kecuali sebuah foto ukurannya besar dari ukuran foto yang lain. Seorang wanita tengah duduk memandang ke kamera. Foto itu tidak berwarna seperti foto tua kebanyakan. Namun, bila dilihat lebih teliti, si wanita dalam foto tampak berpose tengah menggendong sesuatu, layaknya seorang ibu. Ini namanya Nia. Seharusnya tahun ini ia menginjak kelas 1 SMP. Saya sudah mendapat amanat dari Mbok Sarni untuk mengantarkannya. Semoga ia diterima dengan baik di sini, ucap Pak Ridwan kepada seorang wanita. Si wanita tersenyum menatap Nia. Suaranya dingin. Tentu saja. Di sini kami siap menerimanya. Sore itu Pak Ridwan memberikan salam perpisahan kepada Nia. Ia mengatakan salah satu pamong atau pengurus di yayasan ini adalah teman baik Mbok Sarni. Untuk itu, beliau percaya bahwa Nia akan diurus dengan baik. Kepergian Pak Ridwan membuka lembaran baru kehidupan Nia. Nia menghadap wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pamong yang mengawasi anak-anak. Rumah ini memang besar. Banyak kamar tersedia. Namun, tidak semua kamar terisi. Karena beberapa kamar memang sengaja dibiarkan kosong. Untuk apa? Tampaknya itu rahasia. Di sini, bila memanggil pamong, panggil namanya saja. Tapi diawali dengan Nia. Kenalkan, nama saya Ni Elin, ucapnya. Dari gelagat cara ia bicara, Ni Elin terlihat sangat tegas, terkesan sangat galak. Nia mengikuti beliau. Ia membawa Nia menaiki anak tangga. Ada yang Nia selalu perhatikan ketika ia melewati pintu-pintu di koridor, terutama di bagian sudut pintu. Ia melihat di setiap pintu ada lonceng yang terpasang. Aneh. Ni Elin berkali-kali mencuri pandang lewat ekor matanya. Ia selalu tersenyum saat Nia berhasil melihat tatapannya. Ada yang ingin saya sampaikan. Selamat tinggal di rumah ini. Aturan adalah mutlak. Bila tidak menuruti aturan di sini, konsekuensi akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melanggarnya, kata Ni Elin menasehati Nia. Ni Elin lalu membuka pintu. Ini kamarmu, Nak. Nia melangkah masuk. Sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, namun cukup lega untuk menjadi kamarnya. Kecuali ia melihat ranjang bertingkat di sana. Teman sekamarmu nanti akan pulang. Nanti saya kenalkan sama semua anak yang ada di sini. Istirahat dulu.
Nielin menutup pintu. Aroma debu dari tembok tua dan sejumlah perabotan usang. Nia melihat setiap detail yang bisa ia amati. Sukar bila harus tinggal di tempat yang kotor seperti ini. Sesaat kemudian, Nia melihat sesuatu di jendelanya. Rumah ini memiliki 2 lantai. Tempat kamar Nia berada di sana, di jendela, Nia bisa melihat langsung ke halaman belakang rumah. Pemandangan langsung yang bisa Nia nikmati. Namun, dari jendela itu, Nia juga bisa memperhatikan sekitar lingkungan rumah yang dipenuhi pepohonan rimbun dengan area rumput beserta alat bermain untuk anak-anak. Karena terlalu penat setelah menempuh perjalanan jauh, Nia memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuhnya, kemudian terlelap dalam tidurnya. Mungkin karena terlalu lelah, hingga Nia tidak sadar seseorang tengah bernafas tepat di wajahnya. Hal itu membuat Nia terbangun dan membuka mata. Ia tersentak saat melihat seorang gadis kecil menempelkan wajahnya, mengamatinya, lantas tersenyum dengan gigi bugisnya. Masih mengenakan seragam sekolah, gadis itu terus melihat Nia, memperhatikannya dengan seksama. Seperti mengamati Nia, membuat Nia merasa tidak nyaman. "Ahu, ini Ua," ucap gadis itu. Nia tidak mengerti ucapannya. Lantas kemudian melangkah keluar kamar meninggalkan si gadis itu. Nia menuruni anak tangga, mencari Nielin. Saat Nia sedang mencari-cari keberadaan Nielin, Nia bertemu dengan seorang wanita. Ia berperawakan besar. Mengamatinya, lantas bertanya, "Duk, kamu yang tadi baru datang?" Nia pun mengangguk. "Kamu cari siapa?" Saya cari Nielin." "Memangnya ada urusan apa?" tanya si wanita. "Di kamar saya ada anak kecil. Saya tidak mengerti itu siapa dan kenapa cara bicaranya seperti itu," sahut Nia. "Oh begitu," ucap wanita itu, lalu mengantar Nia kembali ke kamar. "Dia yang akan menjadi teman sekamarmu. Maaf, dia itu tunawicara." Nia melihat gadis itu. Si wanita memperkenalkan nama gadis kecil itu. Sylvie namanya. "Kalian yang akrab ya. Kalau ada apa-apa, panggil saja saya. Nama saya Nieva." Nieva menutup pintu, lantas meninggalkan Nia dan Sylvie. "Kamu Sylvie ya?" ucap Nia. Ia seakan mengamatinya dengan canggung. Setiap kali Sylvie bicara, Nia hanya mengangguk. Ia tidak mengerti, tidak memahami maksud setiap ucapannya. Bahkan ketika Sylvie menawari Nia berkeliling rumah, Nia hanya mengangguk, padahal tidak mengerti maksud ucapannya. Hingga Sylvie menarik Nia. Mereka keluar dari kamar, berjalan melintasi koridor, melewati kamar demi kamar, sampai akhirnya berhenti di halaman belakang. Nia bisa melihat jendela kamarnya dari sini. Sylvie terus bicara, namun Nia tidak mengerti setiap ucapannya. Sampai mata Nia teralihkan pada sebuah kamar. Nia tertuju menatapnya. Di balik sebuah tirai putih transparan, Nia melihat seseorang mengamatinya. Wajahnya tersamarkan tirai putih. Namun, Nia yakin sosok itu melihat ke arahnya. Sylvie menatap Nia, lantas menarik kepalanya. Ia menggelengkan kepala dengan keras, menarik Nia kembali masuk ke rumah. Sylvie terus bicara dengan nada suara yang tergopoh-gopoh, membuat kalimatnya semakin rancau didengar telinga. Ia mengatakan, iya. Itu saja terus-menerus, membuat Nia merasa
bahwa Sylvie ingin mengatakan sesuatu. Tapi apa itu? Gak usah didengerin apa yang diomongin anak itu. Gak bakalan ngerti juga kamu. Seorang anak lelaki mungkin seumuran dengan Nia keluar. Satu kakinya disangkah menggunakan tongkat kaki. Kalau sudah sore gini mending masuk kamar saja. Cuma saran sih, kata anak lelaki itu. Nia mengajak Sylvie kembali ke kamar. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya. Anak-anaknya bahkan tidak terlalu nampak. Bahkan Nia merasa yayasan dengan rumah sebesar ini terkesan sepi dan menimbulkan perasaan yang mencekam setiap ia berdiri di lantainya. Hal yang membuat Nia tidak nyaman adalah ketika setiap kali ia membuka pintu, terdengar suara lonceng yang membuatnya merasa bergidik. Bukan hanya lonceng pintunya, namun lonceng di pintu lain pun sama, membuat Nia bisa mendengarnya. Bahkan saat ada dalam kamar sekalipun, setiap malam, suasana sepi semakin membuat Nia merasa merinding. Pemandangan ke taman tentu berbeda dengan pemandangan ketika Nia melihatnya saat siang hari. Nia menyipak tirai, sementara Sylvie, ia terus memandanginya dari ranjang atas. Hal itu sangat tidak menyenangkan. Seseorang mengetuk pintu, memanggil Nia dan Sylvie. "Makan malam," teriaknya. Nia melangkah keluar, mengikuti Sylvie menuruni anak tangga menuju dapur, di mana semua anak-anak sudah berkumpul. Ia melihat anak laki-laki itu, dan tentu saja anak-anak yang lainnya. Ada sekitar 7 anak. 4 diantaranya adalah perempuan, termasuk Nia. Sisanya laki-laki. Selama mereka makan, tidak ada suara apapun. Tidak ada saling bicara. Hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar. Bahkan Sylvie tidak bersuara sedikit pun. Mereka seperti terlatih diam dari semua anak yang ada di sini. Nia mengamati wajah mereka, sibuk dengan makanannya sendiri. Hal itu membuat suasana benar-benar canggung. Saat Nia membuka percakapan, semua mata langsung memandanginya, canggung. Lalu mereka kembali pada makanannya. Setiap satu dari mereka sudah selesai makan. Mereka membawa piring, sendok, dan gelas, mencucinya, kemudian meletakkannya di perabotan yang sudah ditentukan. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat pamit. Mereka pun pergi berlalu begitu saja. Bahkan langkah kakinya tidak bersuara. Sylvie baru saja selesai. Nia melakukan hal yang sama. Kemudian ia melihat Ni Eva. Ia memanggil Nia, mengantarkannya pada sebuah ruangan, di mana di sana ada Ni Elin dan seorang wanita tua. "Nia ya, selamat datang sebelumnya. Maaf, saya baru pulang jadi tidak bisa menyambut kamu." "Nia, sudah tahu peraturan di sini. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tidak ada yang boleh keluar kamar. Sebenarnya boleh saja bila memang ada keperluan ke kamar mandi. Namun setelah selesai, langsung kembali ke kamar ya. Paham?" ucap wanita tua itu. Nia pun mengangguk. "Nama saya Ni Ika. Saya kepala pamong di sini. Bila ada yang mau Nia tanyakan, silakan tanyakan saja." Nia menatap Ni Ika. Ya seperti menunggu Nia bicara. Ada hal yang sangat ingin ia tanyakan, namun tampaknya Nia mengurungkannya. Ia kembali ke kamarnya. Di kamar, Sylvie sudah ada di ranjang atas. Melihat Nia melangkah masuk saat suara lonceng itu berbunyi, dan Nia langsung pergi ke ranjangnya. Nia melihat Sylvie, menunjukkan kepalanya dari atas. Melihatnya dengan tatapan seperti biasanya. "Sudah malam, tidur," kata Nia. Sylvie mengangguk. Malam semakin larut.
Namun Nia belum juga bisa memejamkan mata. Ia melirik jam kecil di atas meja. Sudah pukul 12 malam. Ia terbangun, lalu duduk di ranjangnya, mengamati situasi. Mungkin Sylvie sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang berbunyi dari luar. Awalnya, ia hanya mendengar satu lonceng. Ia mendengarkan dengan seksama suara itu. Siapa yang keluar jam 12 seperti ini? Nia pun kembali tidur, memejamkan matanya. Sebelum suara lonceng berdenting terus-menerus, Nia yang mendengarnya terbangun dari tidurnya. Suara-suara itu membuat Nia merasa tidak tenang. Seakan puluhan pintu dibuka secara bergantian. Hal yang membuat Nia penasaran. Namun ketakutan seperti mengurungnya. Ia menutup telinganya dengan bantal, membiarkan suara itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Nia membuka kamar. Ia melihat dengan seksama. Tampaknya tidak ada yang terjadi di tempat ini. Sylvie sudah berganti seragam, menyapa Nia, lalu melangkah pergi bergabung bersama anak-anak lain. Mereka menuju sekolahnya masing-masing. Ibu ingin kamu sekolah. Ibu sudah mengurus surat-suratnya. Besok mungkin kamu sudah bisa ikut bersama yang lain, kata Eka tersenyum. Iya nih, terima kasih, sahut Nia. Selamat di rumah, Nia penasaran. Sebesar apa rumah ini? Ia kemudian menelusuri sejengkal demi sejengkal. Nia masih mengawasi setiap pintu. Selalu saja ada lonceng di atasnya. Hingga Nia melihat sebuah ruang dengan anak tangga yang terputus. Tempat itu cukup sulit diakses karena latarnya yang jauh di belakang. Anehnya, hanya ada satu pintu di sana. Dan tepat di pintu itu tidak ada lonceng. Namun Nia tahu tidak ada cara untuk ke sana. Tangga kayu itu seperti sudah lama patah. Nia berbalik, berniat kembali ke kamar. Sebelum ia mendengar seseorang seperti menggaruk-garuk pintu dari sana. Suaranya terdengar hingga Nia merasa ada orang di dalam sana. Nia langsung pergi. Ia meninggalkan tempat itu. Seperti apa kata hatinya, tempat ini jauh di belakang dan aksesnya yang benar-benar sulit. Ia merasa tempat itu adalah tempat wingit. Dari suasananya, Nia bisa membaca bahwa sebagian rumah ini rupanya tidak diurus dengan baik. Nia kembali ke kamar. Ia memutuskan menghabiskan waktu tidur di atas ranjang. Namun, ketika Nia merebahkan badannya, ia melihat sesuatu di meja. Sebuah foto kecil hitam putih. Ia baru menyadari bila di meja itu ada figura menyerupai liontin dengan foto kecil di sana. Ia mendapati foto wanita yang sama. Ia mengenakan pakaian yang sama persis dengan foto yang Nia lihat di ruang tamu. Siapa wanita itu? Sepenting itukah dia sampai fotonya ada di mana-mana? Nia meletakkannya, menunggu sendirian tanpa Sylvie. Tempat ini lebih sunyi. Terdengar lonceng berbunyi. Nia terbangun dan melihat Sylvie melangkah masuk, melemparkan tasnya serampangan. Kemudian melepaskan sepatu dan seragam sekolahnya. Nia bangun untuk membereskannya, meletakkan di mana seharusnya benda itu berada. Ia merasa Sylvie seperti adik kecilnya. Seperti biasa, Sylvie mulai bicara banyak. Dan dari pembicaraan yang banyak itu, Nia hanya mengangguk. Tidak ada satupun kalimat yang ia mengerti. Kecuali saat ia meragakan gerakan untuk minum, Nia baru mengerti. Nia dan Sylvie melangkah pergi, menuju dapur. Di tengah perjalanan, Nia bertemu seorang perempuan.
Wajahnya tampak menyelidik. Ia menatap Sylvie, kemudian Nia bergantian. Lantas kemudian mengatakan, "Kalau aku jadi kamu, aku akan menghindari anak ini." Perempuan itu melewati Nia begitu saja, sembari melirik jijik kepada Sylvie. Meski perempuan itu mengatakan hal itu di depan Sylvie, ia tampak tidak peduli. Lebih tidak tahu maksud kemana ucapan perempuan itu tadi. Mereka, Nia dan Sylvie pun pergi ke dapur. Setelah selesai, Sylvie berjalan menuju tempat yang Nia hindari tadi. Nia memanggilnya, tapi Sylvie justru menuju ke sana. Ia berhenti tepat di depan pintu itu. Melihatnya, kepalanya menengadah ke atas, seakan menunggu sesuatu keluar dari sana. Nia yang melihatnya, menarik tangannya. "Ngapain di sini? Ayo kembali." Sylvie mengangguk. Ia mengikuti Nia, namun kepalanya masih melihat ke pintu itu. Makan malam seperti biasanya. Tidak ada pembicaraan apapun. Setelah selesai, semua kembali ke kamar masing-masing. Sekarang, Nia tahu Sylvie belum bisa menulis huruf. Aneh. Untuk anak seumurannya, seharusnya setidaknya ia sudah mengenal huruf-huruf. Namun kenapa ia belum bisa? Dibandingkan bicara, Nia lebih tahu apa yang coba Sylvie sampaikan melalui gerakan tangan. Seperti minum, seperti tidur, makan. Namun ada kalanya ia tidak mengerti gerakan apa yang coba Sylvie sampaikan. Meski begitu, Nia bersikeras mengajari anak itu. Ia harus bisa menulis. Malam semakin larut. Sylvie sudah beranjak dari ranjangnya. Ia memilih ranjang atas. Entah kenapa. Padahal, bila mendengar cerita dari Ni Elva, Sylvie sebenarnya tidur di ranjang bawah, seperti saat dia tinggal bersama teman kamarnya dulu. Saat Nia bertanya kepada Ni Elva, kemana teman sekamarnya Sylvie, ia berhenti sejenak. Ia tampak diam, memandang Nia, lalu tersenyum dan mengatakan, teman sekamarnya sekarang sudah punya keluarga baru. Lalu ia pergi, meninggalkan Nia sendirian, seperti terkesan buru-buru pergi. Malam itu, Nia sudah menyibak selimut. Kantuk mulai menyerangnya. Nia memejamkan matanya. Sebelum Sylvie memainkan rambutnya, ia menatap Nia, kemudian menunjukkan gerakan bahwa ia ingin ke kamar mandi. Nia menatap jam di meja. Pukul 1 dini hari. Ragu, namun Sylvie memelas. Nia melangkah turun, menggandeng tangannya. Ketika membuka pintu, Nia mencoba untuk tidak membuat lonceng itu berbunyi. Namun sia-sia. Nia menutup pintu, lantas mengantar Sylvie menuruni anak tangga. Ia menuju kamar mandi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dapur. Nia menunggu di luar. Saat malam hari, rumah ini menjadi gelap temaram. Meski masih ada pencahayaan di sana-sini, namun karena besarnya rumah ini, sehingga ada sisi gelap yang masih membuat Nia merasa ngeri saat menatapnya. Lama ia menunggu Sylvie. Gadis itu tidak juga keluar. Kemudian terdengar lonceng berbunyi. Nia mengamati sekeliling. Apa ada yang juga keluar dari kamar? Namun tidak ada satupun orang yang Nia lihat. Perlahan, bulu kuduk Nia berdiri. Ia bisa merasakan bahwa sekarang ia tidak seorang diri di sini. Sylvie, udah belum? Tidak ada jawaban. Nia melangkah masuk. Ada beberapa pintu di kamar mandi. Nia mengamati satu persatu, mengetuknya, sembari memanggil gadis itu. Namun tidak ada jawaban. Dan kembali, suara lonceng terdengar lagi. Nia yakin suara itu adalah suara lonceng kedua kalinya yang ia dengar. Salah satu pintu terbuka. Sylvie melangkah keluar, membuat Nia merasa lega.
Ia segera menarik tangan gadis itu, membawanya agar ia cepat kembali ke kamar. Namun, tiba-tiba gadis itu menarik tangannya dari Nia. Ia berhenti tepat di sebuah lorong. Lantas, Sylvie memandang sisi kosong. Sylvie menatap Nia, lantas kemudian berbicara. Iya. Nia yang tidak mengerti maksudnya menatap ruang kosong itu. Di sana, di lorong itu, banyak pintu di kiri dan kanannya. Yang entah bagaimana, tiba-tiba lonceng di atasnya berdenting dengan sendirinya. Lantas, Nia kembali memaksa Sylvie. Kali ini ia memaksanya. Mereka berlari, menaiki anak tangga. Dan seketika itu, lonceng di atas semua pintu mulai berdenting satu persatu. Nia membuka pintu, menguncinya. Namun suara lonceng masih berbunyi. Sylvie kemudian menatap Nia. Ia memperagakan gerakan untuk menutup bibir dengan telunjuknya. Saat terdengar suara sesuatu tengah mencakar pintu tempat Nia bersandar. Ya, ucap Sylvie dengan suara pelan. Setelah beberapa lama, keheningan membuat Nia sadar dari ketakutannya. Ia lantas menuntun Sylvie agar kembali ke tempat tidurnya. Sebelum Nia mendengar suara lonceng itu kembali, pintu kamar yang sudah Nia kunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu Nielin muncul dari luar dan menggandeng tangan Sylvie. Lantas menatap Nia yang sedang memanjat ranjang milik Sylvie. Mata mereka bertemu. Kata Nielin, "Kamu ini, kalau ngantar Sylvie ke kamar mandi, jangan ditinggalin sendirian." Nia terkaget dan berbalik menatap ranjang Sylvie. Di sana, ia tidak menemukan gadis itu. "Kamar juga kenapa dikunci? Teman sekamarmu belum masuk. Untung saya punya kunci cadangan," ucap Nielin marah. Ia menggandeng Sylvie. Nia hanya diam saja. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia yakin ia bersama Sylvie beberapa waktu yang lalu. "Ya sudah, istirahat lagi ya." Nielin pamit pergi. Saat pintu kembali ditutup, suara lonceng itu mengakhiri semua peristiwa ganjil malam ini. Sylvie tidak marah kepada Nia. Ia mengatakan sesuatu kepada Nia sebelum pergi ke ranjang tidurnya. Sebuah kalimat lain. "Ang, amu, au, iwa, au," sembari tersenyum. "Nia, bangun nak." Nia baru membuka mata. Ia melihat Ni Eva tengah berdiri di samping tempatnya tidur. Ia ingat apa yang terjadi. Kejadian semalam seperti kembang tidur saja. Lantas Nia berdiri memberi salam kepada Ni Eva. "Kamu ditunggu Ni Eka sekarang ya?" Nia mengangguk. Nia melangkah menuruni anak tangga. Lantas ia berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba Nia melihat seorang anak lelaki yang biasa ia lihat di meja makan. Nia berpapasan dengannya. Si anak. Gumam anak itu tiba-tiba. Entah benar atau tidak, Nia yakin kalimat itu yang anak lelaki gumamkan. Nia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Ni Eka yang menyahut. "Masuk." Nia membuka pintu. Ia melihat wanita paruh baya itu tengah duduk. Tatapannya menyelidik. Sebelum ia tersenyum mempersilahkan Nia duduk. "Sini nak, duduk," katanya lembut. "Ada apa?" tanya Nia. Dari semua 3 pamong yang ada di sini, Ni Eka adalah yang membuat Nia merasa was-was. Mungkin karena beliau yang memiliki garis wajah yang keras, membuat Nia merasa terintimidasi. Selain itu, umur Ni Eka yang paling tua bila dibandingkan dengan Ni Elin, apalagi Ni Eva. "Jangan gugup begitu," sahut Ni Eka. Ia menurunkan kacamata yang sedari tadi terpasang di wajahnya. Lantas, ia menatap Nia lagi. "Saya sudah mengurus semua urusan kamu. Kamu mau ya sekolah sama seperti yang lain?"
Ibu pengen kamu sama seperti yang lain, bisa melanjutkan pendidikan. Nia mengangguk, sembari menjawab. Nggih bu, katanya. Untuk kali ini, Nia bisa melihat garis keras di wajahnya melunak. Nia juga menatap senyuman di bibirnya. Nia merasa mungkin Ni Eka memang seperti itu. Tugas beliau sebagai ketua pamong membuat banyak orang salah menilainya. Namun, ketika Nia pikir alasan kenapa Ni Eka memanggilnya itu selesai, tiba-tiba Ni Eka menanyakan sebuah pertanyaan yang aneh. Gimana? Rasan gak tinggal sama Silvi? Nia yang mendengar itu menatap mata Ni Eka tampak menyelidik. Ia seperti menunggu Nia menjawab pertanyaannya. Saya tidak mengerti maksudnya nih. Apa yang coba ditanyakan? Nia yang mengajukan pertanyaan kembali kepada Ni Eka hanya dijawab dengan kening mengkerut, lantas mencoba membuang ekspresi penasaran itu. Nia semakin curiga melihat gelagat yang cepat berubah itu. Seakan menutupi. Saya hanya tanya saja hal itu, sama seperti yang lain. Apakah mereka betah sama teman sekamarnya? Yang jelas, saya ingin rumah ini tetap kondusif saja, tanpa ada yang ditutup-tutupi, sahut Ni Eka. Ia mempersilahkan Nia pergi. Nia berdiri membuka pintu. Sebelum Ni Eka memanggil lagi. Kamu sudah berkeliling kan? Sudah tahu di mana saja dan tempat apa saja yang ada di sini? Tanya Ni Eka. Nia mengangguk. Bagus. Begini Nia, ibu bisa minta tolong. Tolong apa nih? Tanya Nia. Kamu bisa menghindari untuk tidak datang ke lahan belakang rumah kan? Di belakang rumah? Di kamar kosong yang berjajar di lorong itu kan nih? Sahut Nia. Iya, sahut Ni Eka. Ia terlihat menyipitkan mata. Di sana banyak ruangan tidak terpakai. Apalagi di lahan kosong setelah pintu terakhir. Bisa? Kalau boleh tahu, kenapa nih? Tanya Nia. Ni Eka diam lama, lalu ia menjawab. Karena di sana ada sebuah kuburan pemilik dari yayasan ini sebelumnya. Paham nak? Ni Eka tersenyum, menutup pembicaraan itu. Membuat Nia merasa ia seperti mendapat peringatan secara tidak langsung dari sang pemimpin pamong di yayasan ini. Nia pergi. Setelah menutup pintu, entah kenapa menatap lorong tiba-tiba membuatnya penasaran. Bila dilihatnya lagi, lorong dan lahan kosong itu tidak jauh dari kamar yang di atasnya tidak dapat diakses dengan tangga. Dan memang benar, Nia belum pernah sekalipun ke sana. Nia lalu mendekati tempat itu perlahan-lahan. Kakinya menjajak di atas lantai. Ia semakin mendekat. Bahkan ia akan melewati kamar misterius itu. Sebelum dia berbalik, mendapati Silvi memanggilnya. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya. Ia berdiri melihat Nia. Silvi duduk di ranjang. Nia melepaskan satu persatu sepatu Silvi yang dikenakan. Anak itu sedari tadi hanya melihatnya saja, tanpa bicara. Tidak seperti Silvi yang biasanya. Kamu kenapa kok diam saja dari tadi? Tanya Nia membuka percakapan. Ucap Silvi. Kamu bicara apa? Nia bertanya lagi. Silvi menunjuk-nunjuk sesuatu, kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, sembari tetap mengatakan, Ia tidak pernah melihat ekspresi Silvi semarah ini. Lebih tepatnya seperti memperingatkan Nia. Ya, apa yang coba kamu katakan? Nia masih memahami. Namun Silvi terus-menerus mengulangi kalimat itu. Di akhir percakapan mereka yang tidak menemukan hasil, Silvi mencakar wajah Nia. Lalu ia pergi begitu saja, seakan ia kesal, karena Nia tidak mengerti maksud ucapannya. Malam telah tiba. Nia membuka pintu. Ia mencoba menahan agar suara lonceng tidak berbunyi.
Ia tidak mau membangunkan Sylvie dari tidurnya. Sedari tadi, Nia sudah menahan agar tidak perlu ke kamar mandi. Namun sial, perutnya semakin sakit. Nia pun akhirnya beranjak pergi sendiri. Sehati-hati bagaimanapun, suara lonceng pintu itu tetap berbunyi. Meskipun begitu, Sylvie tidak akan terbangun hanya karena suara yang sudah coba Nia redam sekecil mungkin. Nia melihat kamar-kamar di sampingnya sudah tertutup rapat. Lantas ia mulai menuju anak tangga, menuruninya setiap langkah. Ketika Nia berjalan, ia merasa setiap malam tempat ini seperti memberikannya sensasi yang berbeda dibanding siang. Cahaya tembram dari cahaya lilin yang diletakkan di beberapa sudut membuat Nia merasa kesal sekaligus ngeri. Kegelapan seakan menelannya bulat-bulat. Nia membuka pintu kamar mandi. Ada 4 pintu yang memang dibuat agar anak-anak tidak berebutan saat pagi sebelum keberangkatan ke sekolah. Saat Nia mencoba membuka pintu pertama, ia tidak dapat membukanya. Di bawah pintu, terlihat bayangan seseorang di sana. Nia memilih pintu di sebelah, tepatnya di sebelah persis pintu utama. Nia mendengar suara air berkecimpuk di sana. Namun, tidak ada suara apapun selain itu, yang membuat Nia terjebak dalam suasana canggung, yang membuatnya hanya bisa diam sembari fokus dengan kegiatannya. Sampai terdengar suara tertawa dari anak-anak, membuat pikiran Nia buyar dan mendengarkannya dengan seksama. Suaranya nyaris seperti suara anak-anak lain di sini. Namun, suara ini membuat Nia tidak nyaman dibuatnya. Nia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas suara itu, apakah benar-benar berasal dari pintu pertama. Namun, saat itu hening. Sampai dari pintu ketiga, suara tertawa terdengar lagi. Nia yang mendapati kejadian itu terhenyak sesaat sebelum buru-buru menyelesaikan kegiatannya. Nia lalu membuka pintu. Langkah kakinya cepat buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan seakan ada yang mengikuti membuat Nia tidak berhenti melihat siapa yang ada di belakangnya. Ia buru-buru naik anak tangga. Saat satu kakinya terpeleset setelah merasakan sebuah sentuhan, Nia berteriak. Rasa sakit luar biasa ketika kakinya menghantam tangga kayu membuat Nia tidak dapat menahannya lagi. Namun, saat Nia memeriksa luka memar di kakinya, ia mendapati suara tawa itu lagi. Kali ini, sumber suara ada di ujung anak tangga, tempat di mana kamar Nia berada. Di ujung anak tangga, Nia melihat sosok anak-anak tengah berembung. Melihat Nia dari sana, wajah dan bagian tubuhnya tertutup kegelapan. Manakala Nia memperhatikan mereka, perlahan mereka pergi. Namun, masih dengan suara tawa yang mengerikan itu. Meski dengan kaki tertatih, Nia mencoba naik. Sesampai ia di pintu kamarnya, seseorang membuka pintu. Nia bisa melihat Sylvie seakan sudah menungguinya. Katanya. Nia hanya melewati Sylvie sembari membatin. Si anak, siapa itu si anak? Batin Nia. Terdengar suara seseorang membentak dari luar kamar. Suaranya menyeruak seakan ia sedang bercakap dengan yang lain. Namun, hanya ada satu sumber suara yang terdengar mendominasi. Seakan-akan kelakar amarah itu hanya ditumpahkan saja. Nia terbangun dari tempat tidurnya. Matanya menatap bayangan di pintu. Perlahan, gerak tubuh Nia mulai bangkit. Ia menyibak selimut, menurunkan kaki. Namun, rasa nyeri membuat Nia mengernyit menahan sakit.
Kakinya, Nia melihat kakinya. Ia tidak tahu bila memar yang ia dapat rupanya separah ini. Warna ungu dengan bentuk menonjol yang mengerikan. Meski rasa sakit itu menusuk daging, Nia berjinjit mendekati pintu. Ia ingin menguping apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa yang berkelakar? Nia menepi dinding, melihatnya dari celah pintu yang sudah terbuka sebelumnya. Di sana, Nia melihat Sylvie dengan Niika. "Kamu, apa belum puas kamu bikin takut setengah mati temanmu dulu? Untuk kali ini hentikan, Sylvie. Jangan lakukan itu lagi ya," bentak Niika. Nia tidak mengerti apa yang Niika ucapkan. Namun kalimatnya menunjuk pada siapa dan apa yang coba ia sampaikan. Nia masih menguping. Nia bisa melihat Sylvie hanya menunduk. Sesekali ia mencuri pandang. Kemudian ia melirik Nia. Entah Sylvie tahu atau tidak, mata Nia dan Sylvie bertemu di satu titik. Diakhiri dengan lekukan senyuman. Sylvie tahu Nia menguping. Banyak yang Niika sampaikan kepada Sylvie. Namun, anak itu lebih terlihat seperti tidak mendengarkan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Niika. Seakan apa yang keluar dari mulutnya akan Sylvie muntahkan lagi. Namun, dari sana, Nia jadi tahu cara Sylvie berbicara dengan Pamong. Rupanya, Sylvie bisa menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak jari dan tangannya. Dari gerak jari jemarinya, ada beberapa yang Nia tidak akan bisa lupakan. Dan setiap gerak jari itu muncul, ekspresi Niika selalu berubah. Lebih ke ngeri atau marah. Matanya melotot, bibirnya gemetar. Namun, Nia tidak tahu apa yang Sylvie sampaikan. Sehingga Niika bisa seperti itu, menahan diri di tempat itu. Rupanya menambah nyeri di mata kaki Nia yang memang sudah sangat parah. Sampai akhirnya, Nia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia pun tersenggal sebelum kehadirannya disadari oleh Niika yang kemudian memergokinya berdiri di samping pintu yang terbuka. "Kamu ngapain, Nia?" tanya Niika keherenan. Tatapan matanya menyelidik. "Kamu nguping ya?" Nia tidak dapat mengelak dari tuduhan Niika. Ia memilih diam, menunduk. "Kaki kamu kenapa?" tanya Niika. Ia melihat Nia. Ada rasa panik berlebihan di sana. Seakan ini bukan pertama kali hari itu juga. Niika memberikan pertolongan pertama pada Nia. Mengompresnya dengan es sebelum membalut memarnya. "Niika ngomong apa sama Sylvie? Siapa yang Niika maksud?" Niika tidak mendengarkan Nia. Ia seperti terjebak dalam dunianya sendiri. Sampai Nia menepuknya. Iya Nia, tadi kamu tanya apa?" Nia yang melihat itu hanya tersenyum sebelum menjawab. Tidak ada nih, Nia gak tanya apa-apa." Saat itu Nia semakin yakin ada yang disembunyikan di tempat ini. Awawa, tanya Sylvie. Nia hanya bisa melihat Sylvie dari tempat tidur. Seharian ini, Niika sudah berpesan agar Nia tidak pergi kemana-mana. Kakinya harus segera pulih, karena esok Nia harus pergi ke sekolah. "Iya, gak apa-apa, kaki saya gak apa-apa," ucapnya. Sylvie kemudian pergi. Ia menutup pintu. Seharian tidak melakukan apa-apa membuat Nia sangat bosan. Ia beberapa kali bangkit untuk duduk menatap ke jendela, mengamati anak-anak lain yang sibuk sendiri. Manakala ketika ia melihat Sylvie, sekelibat perasaan tidak enak menyeruak. Nia menatap ke sudut lain. Ada sosok mengamati bangunan rumah ini. Memang sangat unik, di mana jendela anak-anak semua menghadap ke halaman belakang. Sehingga dari jendela, selain halaman, Nia bisa melihat sudut ruang dari bagian rumah yang tak berpenghuni.
Dan di sana banyak sekali kamar kosong. Salah satunya kamar tanpa lonceng. Setiap kali memikirkan itu, Nia mencoba menganalisa dari beberapa bagian rumah. Dan selalu saja pikiran Nia tertuju pada satu kamar itu. Kamar itu adalah gudang. Itu yang Nia tahu dari beberapa anak yang mau bercerita. Namun, setiap kali Nia mulai yakin bahwa itu memang gudang, Nia merasa ada seseorang yang tinggal di sana. Dan kadang, ia menampakkan diri secara sembunyi-sembunyi. Siapa pemilik kamar itu sebenarnya? Melihat itu, Nia bangkit dari tempatnya. Dengan bantuan tongkat penyanggah, Nia berdiri. Ia menuju pintu, berniat untuk menghampiri Sylvie. Sebelum Nia berhenti, Nia terhenti manakala lonceng di pintunya berbunyi. Aneh. Padahal pintu sedari tadi tidak pernah terbuka sedikitpun. Nia mencoba menarik daun pintu. Namun, seakan ada yang sengaja menahan Nia. Sekuat apapun Nia menariknya, pintu tetap tak bergeming. Namun, suara lonceng yang terdengar dari luar pintu terus-menerus bergemerincing. Nia beringsut mundur. Nia kembali ke jendela. Ia melihat Sylvie. Namun anak itu sudah tidak ada di tempat ia duduk tadi. Dan sosok yang seperti mengamatinya itu lenyap juga. Tidak beberapa lama, pintu terbuka. Sylvie melangkah masuk, mendekati Nia, dan memberikannya bunga yang ia petik dari halaman belakang. Semenjak saat itu, Nia merasa ngeri sendiri. Terkadang, setiap malam, ia mendengar Sylvie menghentak-hentakkan kakinya dari atas ranjang. Membuat Nia penasaran. Namun, saat ia memeriksanya, gadis kecil itu terlelap dalam tidurnya. Hari semakin hari, luka memar Nia tak kunjung sembuh. Bahkan warna ungu yang seharusnya pudar malah menghitam. Membuat Nia harus lebih bersabar. Ia berjalan tertatih-tatih menuju sekolah untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di tempat ini. Tidak ada yang menarik di hari pertama Nia ke sekolah. Malah, Nia merasa beberapa anak yang melihatnya seakan tidak tertarik, terutama ketika tahu di mana Nia tinggal. Namun, ada satu anak perempuan yang sedari tadi suka sekali mencuri pandang pada Nia, terutama satu kakinya yang diperban. Halo, katanya menyapa. Ia tampak ragu, namun tetap mencoba mengajak Nia berbicara. Luka di kakimu mengingatkanku pada seseorang, tapi aku lupa karena dia tiba-tiba keluar dari sekolah. Perempuan itu mengangkat bahu seakan apa yang ia katakan membuat Nia tertarik. Dan setahuku dia tinggal di tempat kamu tinggal juga. Mendengar itu Nia langsung tahu perempuan ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Ica, katanya. Ia mengulurkan tangan. Nia mengangguk menyambut tangannya. Saya Nia. Seperti yang ku bilang, dulu ada anak baru juga. Tidak terlalu lama kok sebelum dia keluar dari sekolah. Seingatku satu kakinya diperban sama sepertimu, kata Ica. Waktu dengar kamu tinggal di sana, aku langsung tahu. Kok bisa kalian mengalami situasi yang sama? Kadang aku gak percaya sama yang namanya kebetulan. Tapi sekarang, sepertinya aku harus mempertimbangkan itu lagi. Ica tampak melirik ke sana kemari sebelum berbisik. Tempat tinggalmu angker ya? Ica menceritakan banyak hal. Namun, setiap kali Nia bertanya, siapa perempuan yang ia maksud, Ica selalu menjawab bila ia tidak mengenalnya secara langsung. Karena perempuan itu sangat pendiam. Lebih ke aneh sebenarnya. Namun, Ica ingat, anak itu sering menghabiskan waktu dengan seorang anak kecil yang bersekolah tidak jauh dari sini. Anak kecil itu tidak bisa bicara. Ia hanya menggunakan bahasa isyarat. Namun, setiap kali Ica mengamati mereka,
Anak itu selalu memandang sinis ke arahnya. Anak kecil, ulang Nia. Tidak bisa bicara. Iya, entahlah, dia mungkin bisa bicara, tapi kayaknya nggak lancar gitu sih. Ica mencoba mengingat-ingat. Aku pernah lihat dia memberi isyarat. Kalau dari tadi aku ngawasi mereka, dan anak perempuan itu langsung melotot melihatku. Tunggu Ica, sahut Nia. Kamu bisa bahasa isyarat? Iya bisa, ucap Ica. Nia mencoba mengingat kembali gerakan tangan Sylvie, memperagakannya di depan Ica. Meski tidak sama persis, Ica mencoba menyebut kalimat-kalimat itu. Semacam siapa ya? Ica terus menebak-nebak. Siapa? Kayaknya bukan, sahut Ica. Sampai si anak. Hah? Si anak? Nia mengulang kalimat itu. Ia tahu persis bahwa kalimat itu tidak asing lagi. Namun makna yang terkandung di dalamnya. Apa? Apa itu si anak? Siapa anak yang dimaksudkan? Tunggu, kata Ica. Saat kamu memperagakan gerakan tangan itu, ada jari telunjuk yang ditekuk enggak? Nia mencoba mengingat lagi. Entahlah, aku lupa, jawab Nia. Bila ada, maka kalimatnya tidak dipisah, sahut Ica. Apa maksudnya si anak? Apa maksudnya itu si anak? Tanya Nia. Itu kayak semacam kalimat baru bukan? Tanya Ica. Sebuah nama mungkin? Atau nama dari sesuatu? Nia terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat Ica. Si anak. Sylvie dan si anak. Kayaknya aku harus main ke tempat kamu ya, sahut Ica. Boleh? Nia tidak langsung menjawab pertanyaan Ica. Sebelum sesaat kemudian ia berpikir, mungkin Ica bisa bicara dengan Sylvie. Menjelaskan siapa si anak yang ia bicarakan ini. Boleh, datang saja. Lepas maghrib nanti ya. Saat pulang di rumah, Sylvie kelihatannya marah kepada Nia. Sylvie, kenapa diam saja dari tadi? Tanya Nia. Sylvie marah ya sama Nia. Si kecil Sylvie masih diam. Ia tidak melihat Nia sedikit pun. Lalu ia pergi. Suara lonceng kepergiannya setelah menutup pintu membuat Nia merasa heran. Tidak ada yang tahu isi kepala anak itu. Nia lalu menuruni anak tangga. Kakinya semakin menghitam. Bahkan ada kerak luka di sana. Awalnya, Nielin memberi saran agar Nia dibawa ke rumah sakit. Namun, Nia menolaknya. Nia berpendapat kakinya baik-baik saja. Namun, pandangan mata Nielin seakan menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia. Seseorang memanggil Nia, gadis yang tinggal di ujung kamar. Ia berkata kepada Nia, ada temanmu tuh, sekarang dia ada di luar. Dengan langkah terpincang-pincang, Nia berjalan menuju pintu. Di sana, ia melihat Ica, tersenyum menyapa Nia. Ayo masuk saja Ica, kata Nia. Pertama kali Ica masuk, Nia melihat gelagat aneh Ica. Ia sempat berhenti, meski hanya sepersekian detik. Ica menggosok-gosok hidungnya, persis seperti cara seseorang yang mencium bau tidak sedap. Namun, Nia tidak bertanya pada Ica apa yang ia lakukan barusan. Rumahnya besar ya, kata Ica. Matanya menyorot semua tempat. Tingkahnya hampir sama seperti pertama kali Nia datang ke rumah ini. Kekagumannya pada bangunan dengan gaya lama menyelidik sejengkal demi sejengkal. Sampai mata Ica berhenti pada satu titik, sebuah foto dalam figura. Itu foto siapa Nia? Tanya Ica. Nia juga tidak tahu. Ia juga ingin bertanya perihal itu. Namun, tak ada satupun yang tahu siapa perempuan yang tengah berdiri dengan pose seakan menggendong bayi kecil dalam pelukannya. Bahkan anak-anak sekalipun. Meski Nia tidak menjawab, Ica tidak memaksa Nia. Ica kemudian mendekati foto itu, seakan ingin menyentuhnya. Sebelum, temanmu ya Nia,
ucap Ni Eva tiba-tiba. Ia adalah salah satu pamong yang memiliki perawakan paling besar di sini. Ia melihat Ica sebelum memberikan senyuman itu. Iya nih, teman sekolah saya, sahut Nia. Ia lupa. Setidaknya Nia seharusnya mengatakan kepada pamong di sini bahwa akan ada temannya yang datang berkunjung. Namun, Ni Eva sepertinya bisa memaklumi itu. Suruh temanmu ikut bergabung sama yang lain ya. Sudah waktunya makan malam. Ica membantu Nia menuju ruang makan, samping dapur. Di sana, mereka menemukan anak-anak sudah ada di tempat duduk mereka masing-masing. Semuanya, kecuali kursi Sylvie. Nia tidak menemukan anak itu di sana. Ica akhirnya duduk di kursi Sylvie, menggantikannya. Untuk malam ini, selama makan, tidak ada satupun yang bicara. Seperti biasa. Anehnya, Ica seakan tidak peduli. Untuk orang yang baru merasakan sensasi makan dalam keheningan, Ica seakan menunjukkan gelagat sudah biasa dengan ini semua. Hal itu membuat Nia bertanya-tanya. Selepas semua anak sudah pergi, Ica menatap Nia. Kamu mencium bau amis tidak? Nia yang mendengar itu berbalik bertanya pada Ica. Bau amis? Gak ada tuh. Iya, bau amis. Mirip bau ari-ari bayi gak sih? Nia yang mendengar itu hampir saja tersedak dibuatnya. Ica tampak serius. Aku boleh keliling rumah ini gak Nia? Tanya Ica tiba-tiba. Apa? Nia tambah kaget mendengarnya. Gelap-gelap seperti ini? Entahlah, pamong akan marah. Sebentar saja Nia, aku kepenasaran. Rumah ini besar sekali loh. Ica berusaha meyakinkan Nia. Nia tidak menjawab. Tanpa persetujuan Nia, Ica langsung melesat pergi. Nia dengan kaki terpincang-pincang berusaha mengejarnya. Namun Ica lenyap begitu saja, seakan ia mengejar sesuatu di sini. Nia berhenti. Tatapannya mencari tahu kemana kira-kira anak itu pergi. Sebelum Nia menatap lorong, ada sesuatu yang paling Nia hindari. Sebelum lorong adalah kamar tanpa tangga. Setiap kali Nia melewati kamar itu, ia merasa dari sela kayu pintu seakan ada mata yang menatapnya. Namun, tak ada yang lebih mengerikan dibanding suara menangis yang kadang terdengar dari dalam. Kaki Nia semakin nyeri. Ia memaksa kakinya berjalan lebih cepat. Sesaat sebelum sampai di lorong, Nia berhenti menatap kamar itu lagi-lagi. Nia mendengarnya kembali. Namun, Nia mencoba mengabaikannya. Ia terus bergerak menelusuri lorong gelap. Rumah ini selalu menyimpan misteri, seakan ada dua sisi yang saling berseberangan. Dan di bagian lorong adalah sisi di mana kadang Nia merasa tidak sendirian lagi. Padahal ia tahu saat ini tidak ada satupun yang menginjakkan kaki di sana, kecuali Nia seorang diri. Selain lorong panjang, ada kamar bangsal yang tidak terpakai. Sama seperti kamar lain, ada lonceng di atas pintu. Namun bedanya, ada jendela besar di setiap bangsal dengan pasak besi terpasang, nyaris menyerupai kamar rumah sakit jiwa. Setiap kali Nia melewati jendela itu, seakan Nia merasa ada seseorang yang berbaring di atas ranjang-ranjang kosong itu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hingga Nia sampai di pintu terakhir. Satu pintu yang konon kata Ika adalah kuburan dari pemilik yayasan ini sebelumnya. Nia berhenti lama. Sebelum membuka pintu, Nia mendapati Ica sedang meringkuk. Saat Nia memanggilnya, Ica berbalik lantas kemudian berdiri. Kakinya seakan menutupi sesuatu. Wajah Ica panik. Kamu ngapain? Iya, aku nggak apa-apa. Aku nggak ngapa-ngapain kok, ucap Ica. Kamu nanam sesuatu kan di sana? Kata Nia. Ica tetap menolak tuduhan itu. Enggak Nia, enggak. Ya, aku lihat kamu nanam sesuatu. Nia mendorong Ica, memintanya menyingkir.
lantas menggali dengan tangan kosong. Sama seperti Ica, di tangannya jelas-jelas ia baru saja menggali sesuatu, meletakkan entah apa itu di sini. Namun aneh, saat Nia selesai membongkar gundukan itu, Nia tidak mendapati apapun di sana. Ica yang masih terlihat panik lantas berucap, "Aku nggak nanam apa-apa kan? Aku malah nyari sesuatu di sini." "Sesuatu apa?" tanya Nia. "Apa yang kamu cari?" tanya Nia. "Saya mencari kuburan janin-janin yang sudah mati itu di sini kan? Maksudnya si anak itu adalah janin yang sudah digugurkan." Nia yang mendengar itu tiba-tiba merinding. "Kamu jangan ngawur, Ca. Kalau ngomong," bentak Nia. Lantas Ica menunjuk tempat ini. Sebuah lahan kosong yang dikelilingi tembok tua. Hanya saja tidak ada atap di sana. Dan di sekeliling, Nia baru sadar tempat ini dipenuhi tumbuhan salak. Nia masih tidak mengerti. "Aku penasaran sejak awal. Rumah ini dulu adalah rumah Berangon kan?" ucap Ica. "Berangon?" "Iya, Berangon itu rumah tempat gugurin janin pada zaman dulu." "Kamu tahu dari mana, Ica?" Nia masih bersikeras menolak kata-kata Ica. "Ya tumbuhan salak. Dulu memang digunakan untuk menyamarkan bebauan darah janin." "Dan kamu tahu kenapa harus salak?" tanya Ica. Nia menggelengkan kepala. "Konon setiap tumbuhan salak selalu ada yang jaga untuk menahan roh dari janin-janin yang digugurkan." Ica mendekati Nia. "Dia suka sekali dengan darah janin. Dia selalu menjilati darah janin." "Siapa?" tanya Nia. "Gendruwo," bisik si Ica. Saat itu juga tiba-tiba pintu dibanting dengan keras, lalu tertutup dengan sendirinya. Ica dan Nia memandang pintu. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Ica lalu membuka pintu, menarik Nia, kemudian mereka pergi. Ica juga beberapa kali melihat ke kamar bangsal. Kaki Nia semakin nyeri, tapi Ica mengatakan, "Dengar suara mereka enggak? Banyak sekali yang menjerit di kamar-kamar kosong ini." Nia tidak menjawab Ica. Nia ingin segera sampai di kamarnya sendiri. Ia menarik Ica. Ia harus segera pergi dari sana sebelum Pamong tahu apa yang mereka lakukan. Saat melewati pintu tanpa tangga, tiba-tiba Nia berhenti. Ia memandang tajam pintu kamar itu. Untuk pertama kalinya, Nia berkeringat. Dengan wajah tegang, matanya tertuju pada pintu itu. Nia melihat sekelebat bayangan sosok wanita masuk ke sana. Bayangan mata itu lenyap. Ica tidak kalah dengan Nia. Kaki dan tangannya gemetar hebat. Lantas Ica berucap dengan kalimat terbata-bata, "Wanita di foto itu bukan?" Ica menatap Nia. Mereka lalu pergi dari tempat itu. Saat Ica menggandeng tangan Nia yang merasakan nyeri yang luar biasa, tiba-tiba Ika muncul. Lantas memegang tangan Nia. "Kamu bisa pulang kan, Dek? Sudah malam loh. Ibumu pasti khawatir kalau anaknya kenapa-napa." Ika mengatakan itu sembari tersenyum. Ica pun pamit. Ia pun pergi. Nia menatap Ika. Ekspresinya tidak berubah. Ia tetap tersenyum. Namun, sebelum Nia menjelaskan apa yang terjadi, Ika langsung memotongnya. "Kamu bisa kembali ke kamar sendirian kan, Nia?" ucapnya. "Sylvie sudah menunggu kamu dari tadi." Tanpa pamit, Ika pergi begitu saja. Nia membuka pintu. Saat itu juga, Nia bisa melihat Sylvie. Ia duduk di lantai, meringkuk, sendirian. Suara lonceng pintu Nia membuat anak itu mengangkat punggungnya. Kemudian ia menatap Nia selama beberapa detik sebelum mengatakan, "Oh awa, kamu ngomong apa?" Nia mendekatkan diri. "Awa. Sylvie masih bersikeras menjelaskan. "Awa." Sylvie menunjuk Nia. Nia tetap tidak mengerti. Lantas Sylvie berdiri, keluar dari kamar sebelum menutup pintu.
Sylvie menangis. "Kamu mau pergi? Kamu nggak tidur di sini?" Nia bertanya. Sylvie menggelengkan kepalanya. Lantas menutup pintu perlahan. Suara lonceng pintu terdengar. Nia sendirian di dalam kamar itu. Ia masih memikirkan apa yang ingin Sylvie sampaikan. Namun, Nia tahu malam ini ia akan sendirian. Nia beranjak menuju ranjangnya dan akan tidur. Setelah ia yakin sudah mengunci pintu, Nia pun mengangkat kakinya. Saat itu, Nia baru tahu luka memar di kakinya tidak hanya menghitam, namun mulai berbau busuk, nyaris seperti borok yang mengerikan. Nia mulai berpikir untuk membawa kakinya ini ke rumah sakit. Dan kemudian Nia mulai memejamkan mata, memanjakan dirinya dengan lelap yang sudah memenuhi isi kepalanya. Keheningan seketika menelan Nia. Dalam sunyi, Nia tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Lonceng berdenting dan Nia membuka matanya. Sekilas, saat Nia membuka mata, ia melihat seorang perempuan berambut panjang. Ia mengenakan gaun putih hingga menutupi kakinya, berjalan melintasi kamar Nia. Perut wanita itu buncit, menyerupai wanita yang tengah mengandung. Nia pun beranjak dari tempat tidurnya, lalu pergi memeriksa. Nia tidak melihat siapapun di sana. Dengan cepat, ia langsung menutup pintu kembali, menguncinya. Namun, belum juga Nia kembali ke ranjang. Ia merasa di belakangnya seseorang tengah membelai rambutnya yang panjang, menciuminya. Nafasnya terasa di tengkuk Nia. Nia mulai menangis. Nia yang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, lantas nekat untuk melihat siapa yang ada di belakangnya itu. Namun, saat Nia berbalik, ia tidak menemukan siapapun di sana. Dan pintu yang sudah dikunci oleh Nia terbuka kembali. Nia mendengar langkah kaki di tangga. Nia mengikutinya. Nia merasa ia harus mengikuti, seakan memang Nia dituntun untuk tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sampai sosok itu melangkah di anak tangga kamar misterius itu. Sebelum ia masuk ke sana, ia melihat Nia. Aneh, Nia tidak tahu bila sekarang ada anak tangga di depan kamar misterius itu. Tanpa berpikir apapun lagi, Nia menaiki anak tangga, lalu masuk ke sana. Saat Nia sudah masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Hal pertama yang Nia rasakan adalah bau apek yang membuat Nia tidak nyaman. Selain bau apek, Nia juga merasa ruangan ini jauh berbeda dari semua ruangan yang pernah Nia masuki. Hal yang mengganjal adalah hampir di setiap sudut, Nia bisa melihat semua benda berserakan. Ruangan ini tidak lebih besar dari ruangan tempat Nia menumpang tidur. Hanya saja, di dalam ruangan ini hanya terdapat satu ranjang dengan beberapa perabotan. Tak terkecuali satu kursi usang yang berdiri kokoh, tepat di tengah ruang. Aneh, pikir Nia. Melihat kursi lusuh itu, dengan kaki terpincang-pincang, Nia memaksa diri menuju ranjang tempat tidur. Di samping sisi ranjang terdapat sebuah jendela dengan tirai putih transparan. Manakala Nia memeriksa kemana jendela itu tertuju, Nia terperanjat. Ia semakin yakin di ruangan ini ia melihat debu seakan menjadi kawannya. Nia menelisik seisi ruangan. Benar, guratan di sepanjang tembok tidak diciptakan dengan sengaja. Ada goresan dari darah yang menghitam. Ada sayatan kasar dan geligih daging kering yang terkelupas masuk ke dalam guratan itu.
Siapa pemilik kamar ini? Satu yang Nia tahu, siapapun yang mendiami kamar ini, setiap detik ia pasti menggaruk atau meronta mencakar sisi tembok dan segala apa yang bisa ia dapat. Percikan darah kering di sana sini membuat Nia merasakan perasaan merinding yang tak terjelaskan. Sampai ia kembali menatap kursi dengan perasaan ragu. Nia berhenti tepat di depan kursi usang itu. Nia perlahan menatap langit-langit, mencoba menebak dari persepsi liar ketika mengamati ruangan ini. Mata Nia terbelalak menyaksikannya. Tepat seperti dugaan Nia, di sana ada tali gantung yang masih tersampul. Si pemilik kamar ini mati gantung diri. Semakin lama di dalam ruangan ini, Nia merasa bahwa dirinya semakin terancam. Ia pun berlari meski harus menyeret kakinya. Nia menuju pintu. Namun pintu terkunci. Dengan nafas memburu, Nia menggebrak pintu, berteriak-teriak. Namun tak ada satupun yang menjawab. Perlahan-lahan terdengar suara tawa ringkih, menyerupai suara bayi yang tergelak. Suara itu terdengar dari bawah ranjang. Nia yang benar-benar mendengarnya tak berniat untuk memeriksanya. Ia harus keluar dari tempat ini. Nia terus-menerus berteriak sembari menggebrak pintu. Frustasi karena tak kunjung mendapat jawaban, Nia mengintip dari lubang kunci, tempat biasa Nia melihat pintu dari bawah anak tangga. Siapa sangka kini Nia ada di dalam ruangan itu. Dan dari sana, dia melihat sesuatu. Ya, dia melihat Sylvie. Sylvie ada di tengah, di bawah anak tangga, melihat pintu, sendirian. Sylvie, tolong, bentak Nia. Namun gadis kecil itu melangkah pergi. Sylvie, buka Sylvie. Nia terdiam, tidak mengerti. Sampai pandangannya tertuju pada sisi bawah ranjang. Nia mendekatinya. Rasa nyeri di kaki Nia semakin menyiksa. Namun suara-suara mengerikan itu memancing rasa penasaran bagi Nia. Seakan suara itu ingin menunjukkan eksistensinya. Kini Nia berjongkok, menahan perih, menekuk kakinya. Nia menyentuh kain putih yang menutup ranjang. Perlahan membukanya. Tidak ada apapun di sana, kecuali ruang kosong di bawah ranjang. Tidak ada. Sampai Nia merasakan sentuhan di kakinya. Perlahan, hanya ada satu sentuhan. Namun, semakin lama, tangan-tangan asing seperti berebut menyentuhnya. Nia melirik sosok itu. Nia melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok kecil merangkak dengan lendir merah berdarah, berebut menjilat kaki Nia, mengerumuninya. Ada puluhan lebih memenuhi sisi ruang lain. Mereka seakan-akan memenuhi tubuh Nia. Jeritan Nia memutus malam itu. Nia terbangun tepat di bawah kamar. Ia seperti gadis yang kosong, tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana semua berlangsung secepat itu. Namun, Nia hanya ingat satu hal. Kakinya bernanah, semakin nyeri. Manakala Nia mencoba untuk bangun, ia terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Setiap Nia memaksa untuk bangun, kakinya seperti kehilangan tenaga. Nia akan tersungkur. Wajahnya terus-menerus menghantam lantai, sampai darah terus mengalir dari hidung. Nia mulai menangis, berteriak meminta tolong kepada siapapun. Dengan perasaan kacau balau, Nia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Ia merangkak dan terus meminta tolong, sampai seorang anak memergokinya. Ia tampak shock melihat Nia, lantas mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. Kenapa kamu bisa ada di sini? Oh, aku terjebak di kamar ini, kata Nia. Wajah anak itu tampak kebingungan.
"Panggil Nika dan semua pamong," kata si Nia. Anak itu masih memandang Nia kebingungan. Di ruang kecil Nia terduduk lemas. Kemudian semua pamong datang dan menolong Nia, dan dibawa ke sebuah ruangan kecil. Di ruangan kecil Nia terduduk lemas. Matanya kosong, menerawang jauh entah kemana. Ni Elin dan Ni Eva hanya menatapnya prihatin. Mereka melihat kaki Nia yang semakin dilihat, semakin membuat mereka berdua bingung. Bagaimana luka sepele tiba-tiba menjadi seperti ini? Tak berapa lama Ni Eka melangkah masuk. Ia menatap Nia, seakan tahu apa yang menimpa gadis malang itu. Ia berbisik pada Nia, "Ikut saya ya nak." Detik itu juga Nia dibawa pergi. Selama di perjalanan, Nia menatap kosong. Ia tak mau berbicara. Dan memang tidak akan ada yang bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Bahkan saat Ni Elin membujuknya untuk bercerita, Nia enggan menuliskannya. Ia hanya terbayang Sylvie kecil. Kenapa dan apa yang ia lakukan? Tak berapa lama, sampailah mereka di sebuah rumah dengan pohon besar familiar. Nia dibantu oleh Ni Elin. Ia dituntun menuju pintu rumah. Mengetuknya. Dari dalam terdengar suara serak yang menyuruh mereka masuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Di belakangnya ada seseorang yang gaya berbusananya sama persis busana milik para pamong. Namun dilihat dari usianya, tampaknya ia masih sangat muda. Sementara si wanita tua, di bibirnya ia menggigit gambir dengan rambut disangkul menyerupai wanita Jawa. Ia menatap Nia, matanya picing, seakan tidak suka dengan kehadiran Nia. Pun dia meludahi Nia, seakan tidak sudi dan tahu apa yang Ni Eka sampaikan. Dengan nada marah dia berujar, "Nah, belum aku Yoka." Ni Eka mengambil alih kursi roda, mendorong si wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Sementara Nia, ia duduk. Dengan tatapan kosong, ia mencoba mencari tahu di mana ia dibawa oleh para pamong itu. Sebelum Nia tahu jawabannya, Ni Elin mendekati Nia. Ia berbisik, "Gadis yang ada di depanmu itu, dia juga mengalami hal yang sama seperti kamu." Nia yang mendengarnya lantas terperanjat. Ia baru menyadari gadis muda di depan Nia, mungkin usianya tidak terlalu jauh dari dirinya. Tepat di kakinya, Nia menemukan bekas luka yang sama. Gadis itu mendekati Nia. Ia tersenyum lantas bertanya pada Nia, "Kamu sudah melihatnya? Kamu sudah melihat Momok?" ucapnya. Nia yang sedari tadi tidak mau bicara lantas menjawabnya, "Iya," kata Nia. Dan itu membuat Ni Elin mengangkat alis, pertanda tidak mengerti. Namun si gadis, ia mengerti apa yang Nia katakan. Ia mengangguk. Terdengar suara perdebatan antara Ni Eka dengan wanita tua itu. Nia merasa bersalah mendengar bagaimana Ni Eka dicerca dengan kalimat yang menghina. Si gadis itu menenangkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Hanya saja, ia akan sedikit terkejut dengan apa yang akan ia terima. Tak berapa lama, si wanita keluar bersama Ni Eka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik yayasan itu. Ia biasa dipanggil Asih, Ni Asih. Dan Ni Asih meminta Nia mengikutinya. Ia membawa Nia masuk jauh ke dalam rumah yang memiliki bangsal yang sama persis dengan rumah yang Nia tinggali. Dibantu si gadis, Nia dituntun untuk ikut. Namun ada kejadian menarik. Nia juga menemukan foto wanita dengan pose menimang anak, sama persis dengan yang ada di yayasan itu. Dan bila ditelisik lebih jauh, Ni Asih ini menyerupai wanita dalam foto itu. Namun Nia tidak mau berspekulasi. Di sebuah kamar kayu, ada sebuah ranjang tepat di tengah-tengah, dengan meja dipenuhi congkak dari tanah liat, debu dan asap dari kemenyan, serta air dalam caruk
Nia dipaksa berbaring di atas ranjang itu. Sementara Niasih membuang gambir di bibirnya. Ia berdiri dari kursi rodanya. Cara Niasih berjalan nyaris seperti melihat diri Nia sendiri. Ia juga pincang di sebelah kakinya. Ia mengambil beberapa dedaunan dan kembang yang ada di sekitaran ruang. Rempah-rempah dan bebauan yang bahkan tidak dapat Nia kenali. Si gadis muda menutup pintu, menguncinya dengan pasak. Si gadis muda mencoba menenangkan Nia. Sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan jabrak, tali dari sulur yang dikeringkan. Saat jabrak sudah melilit, rasa nyeri akan terasa menyiksa bila Nia memaksa untuk menariknya. Si gadis mengambil beberapa bahan yang sudah dipilih oleh Niasih. Ia kembali ke meja di samping ranjang, lalu menyalakan lilin. Kemudian bersiap pamit. Ia sempat melirik Nia. Sorot matanya tampak memelas, seakan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Niasih lalu kembali. Wajahnya masih tampak keras. Tak nampak senyuman sedikit pun di sana. Bahkan saat menyentuh Nia, ia menyentuh dengan kasar. Seakan ia melakukan ini karena sebuah paksaan yang tidak ia kehendaki. Ia meletakkan sanggah besi di atas lilin, memanaskan sebuah pisau. Padahal dia cuma nyentuh kakimu saja ya. Tapi akibatnya bisa sampai seperti ini. Saya tidak mau membayangkan pada apa yang terjadi pada anak kecil itu yang lidahnya sampai ditarik olehnya, ucap Niasih. Lalu pun Nia bertanya, anak itu nih? Niasih mengangguk. Ia lantas menyuruh Nia menggigit gambir. Sebelum mulai memijat kaki, di sela-sela ia melakukan itu, Niasih mengunyah banyak sekali bahan yang ia sudah persiapkan. Setelah semua dirasa siap, ia mengambil sebuah pisau yang ia panaskan sedari tadi. Ini akan sangat sakit, nak. Tanpa membuang waktu, Niasih mengiris lukanya, dan dia meronta-ronta. Teriakannya tertahan gambir yang ia gigit. Ototnya mengejang. Rasa sakit luar biasa yang bahkan Nia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nia terus-menerus mencoba melepaskan diri dari jeratan. Namun sia-sia. Ada saat-saat di mana Nia bahkan berpikir untuk mati saja. Namun ia terus sadar dan merasakan semuanya. Dunia seperti berputar semakin cepat. Niasih terus bergumam. Jampi-jampi yang bahkan Nia tidak tahu apa yang ia katakan. Yang Nia sadar adalah ada sosok di belakang Niasih. Sosok yang pernah Nia lihat, berdiri di belakang Niasih, menatapnya dengan kepala miring, seakan menikmati rasa sakit yang Nia rasakan. Niasih lalu berteriak, "Saya tahu kamu ada di sini." Nia masih menekan rasa sakitnya, bercampur dengan rasa takutnya. "Jangan takut, nak. Yang kamu lihat adalah ibu saya." Untuk kali pertama, Nia mendengar suara Niasih begitu lirih, begitu menenangkan. Sosok itu hanya berdiri sebelum Nia akhirnya tidak sadarkan diri. Dan beberapa jam kemudian, Nia pun terbangun. Ia menatap Niika yang duduk di sampingnya. Niika lantas membelai rambut Nia, memintanya untuk beristirahat. Sebelum Niasih masuk dan mengatakan, "Malam ini kunci anak ini lagi di kamar itu. Apa tidak bisa nih bila dilakukan saat Nia sudah jauh lebih baik?" Niasih tersenyum sinis. Ia menatap Nia. Ia masih menganggap anaknya masih hidup. Anak yang sudah digugurkan itu, anak yang memang tidak ada sejak kejadian itu. Ia tidak akan melepaskan Nia. Tidak, sampai Nia sendiri yang mengatakan, si anak itu bukanlah Nia itu sendiri. Nia harus bertemu ibu saya. Hari mulai petang. Nia pun kembali ke dalam yayasan itu. Mobil yang membawanya mulai memasuki pagar. Nia melihat semua anak berkumpul menungguinya. Namun, Nia tidak melihat kehadiran Sylvie. Lantas Nia duduk di kursi roda. Niika mendorongnya menuju kamar itu. Sekarang Nia tahu bagaimana Niika menyembunyikan tangga. Rupanya begitulah cara Pamong menyembunyikan segalanya.
Ni Eva dan Ni Elin membantu Nia, menuntunnya perlahan-lahan, hingga Nia bisa mencium lagi bau apak yang pernah ia hirup di dalam kamar ini. Nika mendudukkan Nia di sebuah kursi lusuh yang pernah Nia lihat sebelumnya. Nia hanya duduk sembari mengawasi Nika yang membersihkan apa yang ia bersihkan. Dulu, rumah ini adalah rumah tempat wanita-wanita mengaborsi janin yang ia kandung, ucap Nika. Ia beberapa kali melirik Nia, memastikan gadis itu tetap nyaman di tempat duduknya. Setiap hari, berkali-kali, jeritan ibu-ibu yang tidak siap mengurus anak terdengar di kamar bangsal-bangsal ini. Nika menatap nanar jendela. Dan mungkin pemilik rumah ini adalah sosok paling berdosa di balik semua peristiwa kelam itu. Namun, tidak ada yang pernah berpikir bahwa ia menyimpan penderitaan itu sendirian, berkabung seorang diri. Sampai suatu malam, ia bermimpi, mimpi bahwa ia tengah mengandung seorang anak. Nika masih menatap Nia. Namun yang sebenarnya terjadi, ia tidak pernah mengandung. Setiap kali ia diingatkan bahwa ia tidak mengandung janin di dalam perutnya, ia menolak. Ia bersikeras bahwa ia mengandung. Ia akan marah dan meronta mengatakan bahwa kami membohonginya dan mencuri bayi miliknya. Lantas, ia menjadi gila. Nika berbisik pelan. Untuk dosa dari banyak janin yang telah berhasil ia bantu gugurkan, justru ia menanggung kesedihan teramat dalam yang membuat isi kepalanya rusak berkeping-keping. Ia memanggil bayi kecilnya si anak. Itulah yang ia katakan. Setiap hari, lalu ia melukai dirinya, mengurung diri di kamar sendiri, mencakari tubuhnya, menjambak rambutnya terus dan terus, menutup diri. Hingga Nia akan melihat ke atas langit-langit. Dia mengakhiri dirinya di tali gantung di kamar ini. Lalu siapa nih Asih? Ia bilang dia adalah ibunya. Nika pun tersenyum. Ya, iya. Nih Asih bilang dia adalah ibunya. Ya maksudnya ibu kami juga. Nia nampak bingung. Sebelum Nika mengatakan, kami ini semua anak angkat dan ia tidak pernah bisa memiliki bayi karena ia mandul. Nika pun mengangguk. Bila Nia bertanya alasan kenapa di setiap pintu terdapat lonceng adalah, ya ia sangat suka menimang anak yang tidak pernah ada dengan suara lonceng itu. Ia menimang anak yang bahkan tidak pernah aku lihat ada. Ya seperti orang gila gitu. Ia mati dengan membawa kegilaan bahwa ia memiliki si anak. Dan lewat malam ini, kalau dia datang katakan padanya bahwa kau bukan si anak, kau bukan anaknya. Dan setelah itu, aku akan mengatakan kepadamu, ada sebuah keluarga yang siap menerimamu Nia. Dan selesaikan semuanya malam ini, ucap Nika. Ia melangkah ke pintu, menutupnya. Setelah Ni Evi dan Ni Elin berpamitan, Nia hanya duduk sendirian. Sementara malam semakin larut, sayup angin masuk. Nia merasakannya, merasakan kehadirannya. Ia berdiri di belakang Nia, menyentuh rambutnya, membelainya dengan lembut, membisikin Nia dengan satu kalimat yang menusuk. Anakku. Terdengar riuh saat sesuatu merangkak keluar dari bawah ranjang tempat Nia melihat sosok janin yang pernah menghantuinya keluar. Gelagat mengerikan itu seakan tercium, manakala sosok yang keluar adalah Sylvie. Nia terperanjat menatap Sylvie, yang sedari tadi rupanya itu Sylvie bersembunyi di sana. Nia, kata Sylvie. Nia, jangan bicara. Sylvie menatap Nia. Kali ini ia bisa menangkap bibir Sylvie. Apa yang coba ia sampaikan? Apa yang ia coba katakan? Sylvie ini kan aslinya bisu. Dia hanya umi-umi. Dan Nia menangkap bahasa bibirnya Sylvie. Sosok itu masih membelai rambut Nia, seakan Nia itu anaknya. Sementara Sylvie, ia berdiri dan memperhatikan Nia, memintanya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, seakan Sylvie pernah mengalaminya. Diam Nia, diam saja. Ia memperhatikan Nia dengan seksama.
Sebelum ia mengalihkan pandangannya pada Sylvie, sosok itu mendekati Sylvie. Kata Sylvie, "Nia boleh pergi. Nia bukan si anak. Pergi Nia." Pintu tiba-tiba berderi terbuka. Nia melihat Sylvie dan sosok itu. Bersamaan itu Nia melangkah turun. Ada dorongan di mana ia harus mengikuti ucapan teman sekamarnya yang bahkan tidak dipahami oleh banyak orang. Namun Sylvie, ia lebih tahu siapa dan kenapa ia harus menurutinya. Saat Nia turun, ia melihat Ika rupanya sudah menungguinya. "Anak itu di sana ya?" Nia mengangguk pasrah. Sial sekali nasib anak itu," sahut Ika. "Sejak pertama di rumah ini, anak itu tak pernah punya kawan selain teman sekamarnya. Karena ia berteman dengan mereka." "Mereka," kata Nia. Ika tersenyum lesu. "Iya, Sylvie ini selalu bercerita ada bayi-bayi kecil yang selalu menemaninya bermain. Dan Sylvie ini membuatnya dikucilkan dan dijadikan sumber masalah. Sampai ia masuk ke kamar itu dan mendapati penghuni kamar." "Momok maksudnya," kata Nia. "Ya, Momok. Butuh waktu berbulan-bulan dulu untuk membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Karena setiap kali ia mengingat kejadian itu, trauma yang membuatnya tidak bisa bicara lagi akan kembali. Selama ini, aku yang menyembunyikan dia di kamar agar ia tidak menemuimu dulu. Namun, ia pergi lagi dan bersikeras membantumu. Sylvie anak yang baik, Nia. Sama seperti kamu. Setidaknya, biarkan Sylvie bersamanya. Ia tidak sendirian." Ika menuntun Nia memperhatikan kamar itu sebelum meninggalkan tempat itu. "Pagi-pagi sekali, kamu harus langsung pergi dari sini. Tempat ini tidak bagus lagi untuk kamu tinggal. Pun dengan keadaan Sylvie setelah ini. Maaf Nia, kamu nurut saja ya," bisik Ika sebelum ia menutup pintu. Namun setelah berjam-jam Nia mencoba menutup mata. Ia terbayang wajah Sylvie. Gadis itu tahu banyak tentang tempat ini. Namun ia menutupi semua, menyimpannya rapat-rapat, hingga terdengar suara bising dari luar kamar. Nia mendekat ke jendela, menatap dua pamong, mengangkat seseorang, memasukkannya dalam mobil, lantas kemudian pergi. Nia berjalan mundur. Ia tahu siapa yang ada di sana. Itu adalah Sylvie. Pagi-pagi buta, Nia tidak tidur semalaman. Ia melihat Ika, menatapnya biasa saja, seakan tidak mengatakan apapun. Begitupun Nia, ia tidak membicarakan apapun yang ia lihat. Lantas ia mengatakan, "Kamu bisa pergi sekarang, Nia." Sebelum meninggalkan tempat itu, Nia terdiam menatap foto, memandanginya lama. Lantas kemudian berjalan pergi. "Nanti ada keluarga yang akan menerima kamu, sama baiknya seperti kami menerima kamu. Jaga diri baik-baik. Satu lagi, Sylvie baik-baik saja." Bohong, batin Nia. Namun Nia tidak mengatakannya. Ia pergi seperti perintah. Namun bila memang gadis kecil itu baik-baik saja, maka setidaknya Nia ingin bertemu sekali saja. Dan hal itu tidak akan terjadi. Nia pergi meninggalkan tempat itu, mengunci dirinya sendiri dengan segala hal buruk. Rahasia apapun yang dimiliki rumah itu, Nia merasa seperti memang sengaja tidak diungkap. Namun satu hal yang ia pelajari, bila memang dulu rumah itu adalah tempat untuk pijat aborsi, apakah selamanya mereka yang gagal untuk lahir terus dan terus akan membayangi seisi rumah ini? Entahlah. Nia pergi dan tidak akan menengok rumah itu lagi. Tidak, bahkan hingga saat ini.